penggunaan gawai berlebihan pada anak itu bisa mempengaruhi perkembangan otak anak tersebut gitu, seperti itu. Karena terutama anak-anak usia prasekolah tadi, maka mereka itu masa perkembangan otak, sehingga ketika otak mereka tidak distimulasi dengan baik ya, karena anak-anak ketika dia berinteraksi dengan gawai maka interaksinya dengan lingkungan sosialnya akan berkurang, ya motoriknya akan berkurang sekali, juga ya, karena penggunaan gawai itu membuat anak-anak cenderung pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV, kembali kami hadir dalam acara podcast Keluarga Indonesia yang ditaja pada kesempatan kali ini terkait dengan peringatan Hari Keluarga Nasional. Hari ini kita bersama dengan salah seorang narasumber kita. Beliau adalah seorang Dokter Gigi Fatimah, sekaligus sebagai konsultan Rumah Keluarga Indonesia. Kita akan membincangkan terkait penggunaan gawai di dalam keluarga kita, terutama anak-anak. Bagaimana melakukan manajemen gawai yang benar sehingga bisa bermanfaat baik untuk anak-anak kita, kita akan bincangkan bersama narasumber kita. Apa kabar siang hari ini, Bu Dokter? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, kita akan membincangkan beberapa hal terkait dengan penggunaan gawai pada anak. Baik Ibu, terkait dengan fenomena penggunaan gawai pada saat ini di tengah masyarakat, bagaimana Ibu melihat saat ini tren anak menggunakan gawai? Ya, sebenarnya gawai ataupun teknologi ini merupakan seperti pisau bermata dua ya. Ketika kita menggunakan teknologi itu sesuai dengan peruntukannya ya, maka dia akan mendatangkan manfaat bagi kita, dia akan bisa membantu berbagai hal dalam kehidupan kita. Namun begitu juga sebaliknya, ketika kita menggunakan teknologi, termasuk konteksnya di sini adalah gawai ya, apalagi pada anak-anak, maka ketika kita menggunakannya tidak pada peruntukannya atau tidak sesuai, maka dia akan menjadi bumerang dalam kehidupan kita yang akan berdampak negatif ya, baik itu pada kehidupan anak kita. Jadi kalau kita melihat ya pada penggunaan gawai pada anak-anak kita, sebenarnya kan kita melihat bahwa anak-anak sekarang itu terlahir di zaman yang memang mereka sudah akrab dengan gawai. Berbeda mungkin dengan generasi sebelum itu ya. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya Ibu melihat ini? Karena mereka terlahir memang dengan zamannya seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi seorang psikolog ya yang terkenal, yang juga kita kenal ya, Ibu Tika Bisono mengatakan bahwa perkembangan teknologi dalam kehidupan itu adalah sebuah hal yang niscaya tidak bisa kita hindari, termasuk perkembangan teknologi gawai ini gitu. Jadi ketika anak-anak saat ini gitu, dia terpapar dengan gawai itu seperti mereka sudah lahir pada zamannya gitu, seperti itu. Jadi yang mesti kita lakukan adalah bukan menghilangkan teknologi ini, tapi bagaimana kita menyesuaikan teknologi dengan perkembangan anak-anak kita sehingga teknologi ini berdampak baik, begitu Mbak. Baik. Kemudian kalau kita melihat faktanya ya, banyak sekali anak-anak yang mungkin mereka sudah sangat ketergantungan dengan gawai. Katakan saja misalnya sekarang ini musim liburan sekolah ya, di mana hari-hari tentunya anak-anak tidak keluar rumah, mereka di rumah dan sangat akrab dengan dan gawai. Orang tua tetap bekerja. Masya Allah. Sebenarnya ada nggak sih dampak atau mungkin hal yang paling Ibu lihat paling signifikan pengaruhnya terhadap kesehatan anak itu seperti apa terkait gawai? Nah, baik. Jadi pertama mesti kita fahami dulu ya, ketika kita berbicara tentang anak, maka di sini ada anak-anak yang usia prasekolah ya, ada juga anak-anak yang usia sekolah. Nah, akademik dokter anak Amerika dan Kanada itu sudah memberikan batasan ya, atau sudah memberikan anjuran bahwa anak-anak umur 0 sampai 2 tahun itu sebenarnya mereka belum membutuhkan teknologi sama sekali, karena itu adalah usia di mana mereka berinteraksi dengan ibunya ya. Betul. Seperti itu. Begitu juga yang kita pahami barangkali di ilmu agama kita ya, seperti itu. Nah,
Sementara anak-anak pada usia 3 sampai 5 tahun itu maka dikatakan bahwa mereka itu cukup berinteraksi dengan teknologi, termasuk gawai ini hanya 1 jam saja dalam artinya sehari. Ada batasan Ada waktu batasan ya? seperti itu. Nah, ketiga itu adalah anak-anak usia 6 sampai 18 tahun gitu usia ya. Sekolah ini Usia sekolah gitu. Ternyata itu hanya diperbolehkan untuk berinteraksi dengan gawainya itu hanya 2 jam saja 2 dalam jam sehari ya. Tapi ini saja, fenomena bahwa hari ini ya, terutama pada masa pandemi kemarin itu segala sesuatu menggunakan gawai begitu. Kemudian begini Bu, kita seringkali melihat tren ya orang tua. Kadang-kadang anak-anak ini namanya anak, mereka itu kecenderungannya kan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Betul. Jadi mereka lebih mendengar, lebih melakukan apa yang dilihat daripada apa yang dikatakan oleh orang tua. Betul sekali, artinya memang kebiasaan anak-anak dalam bermain gawai tidak lepas dari bagaimana mereka melihat kebiasaan orang tua. Terus ada satu hal yang menarik ini Bu Dokter. Orang tua ya di masa sekarang ini kadang-kadang mereka sendiri yang kemudian memberikan gawai ini kepada anak-anak untuk ya anak mereka tenang, nggak usah sibuk, ini ibu lagi bekerja, lagi sibuk, udah kamu pegang gawai aja, dibelikan gawai-gawai bermerek begitu. Itu seperti apa sebenarnya Bu? Iya, betul sekali. Jadi dokter spesialis saraf anak ya, Departemen Neurologi RSCM Yeti Ramli itu mengatakan bahwa penggunaan gawai berlebihan pada anak itu bisa mempengaruhi perkembangan otak anak tersebut gitu, seperti itu. Karena terutama anak-anak usia prasekolah tadi, maka mereka itu masa perkembangan otak, sehingga ketika otak mereka tidak distimulasi dengan baik ya, karena anak-anak ketika dia berinteraksi dengan gawai maka interaksinya dengan lingkungan sosialnya akan berkurang, ya motoriknya akan berkurang juga ya, karena penggunaan gawai itu membuat anak-anak cenderung pasif. Nah seperti itu, maka ini akan banyak yang mundur dalam perkembangan anak, baik itu usia sekolah ya, usia prasekolah. Nah sementara di usia sekolah itu lebih beragam lagi ya. Sisi negatifnya, walaupun ada juga sisi positifnya, tetapi yang negatif ini sedikit lebih banyak menantang. Kita tadi sudah membincangkan terkait dengan sisi negatif penggunaan gawai. Tentunya seperti tadi dikatakan bahwa teknologi juga seperti pisau ya. Dia kadang-kadang bermata dua, bisa bermanfaat bagi seorang koki. Nah, kita ingin nanya juga nih Bu, sebenarnya gawai ini apa sih manfaatnya buat anak gitu? Ya kalau misalnya banyak, nanti kita bantu anak-anak memakai gawai gitu. Ya seperti apa? Ya baik. Jadi tadi kita sudah memahami bahwa ada anak-anak usia prasekolah dan ada anak-anak usia sekolah. Memang pada anak-anak usia sekolah, terutama pada masa pandemi ya, kemarin itu memang gawai ini sangat bermanfaat ya, menyebabkan membantu kegiatan kegiatan belajar dia bisa berlangsung meski di masa pandemi ya, seperti itu. Jadi dia sifatnya di sini mempermudah pembelajaran. Yang kedua itu juga ketika menggunakan gawai, anak-anak bisa menambah ya, ada nilai edukasi di sini. Anak-anak lebih cepat mengetahui teknologi-teknologi, informasi-informasi terbaru yang mereka butuhkan. Kemudian juga mempermudah interaksi siswa dan guru ya, di mana sekarang guru dan siswa ataupun juga dengan orang tua siswa itu terhubung dengan sosial media ya, baik itu grup-grup sosial media, mempermudah sebenarnya. Iya, artinya memang keberadaan gawai juga dibutuhkan oleh anak-anak terkait dengan perkembangan mereka, baik itu di dunia pendidikan atau di lingkungan sosial. Kemudian ini ada yang menarik Bu, kita kan sama-sama punya keluarga, punya anak ya. Tentunya mungkin ada nggak Ibu secara pribadi punya pengalaman dalam memanage ya, mengatur penggunaan gawai terhadap anak-anak, mungkin di lingkungan atau di keluarga sendiri, seperti apa Bu, supaya anak ini tidak marah ya ketika gawainya ini ditarik oleh orang tuanya atau dibuat peraturan. Baik, jadi sebelum kita masuk kepada bagaimana manajemen gawai pada anak ya, ataupun dampaknya pada anak-anak di lingkungan ya, ataupun laporan-laporan yang masuk kepada saya ya, seperti itu, maka kita juga mesti memahami sisi positif, sisi negatif dari
penggunaan gawai ini ketika dia dipakai secara berlebihan ya. Baik. Seperti itu. Iya. Nah, pada penggunaan gawai yang berlebihan itu ada dampak-dampak ya. Kalau secara kesehatan itu ada dampak radiasi ya. Dampak radiasi yang ini tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan ya. Iya. Nah, dan kita ketahui ketika seseorang memakai gawai dalam waktu yang berlebihan ya, kita posisinya menunduk ya, maka itu akan menyebabkan sakit leher ya, Baik, nyeri punggung ya, kemudian juga sinar ya dari gawai itu atau radiasi itu menyebabkan mata kering. Nah, mata kering. Nah, ini saya menjumpai ya ada kasus ya yang saya masuk ya, laporan yang bahkan saya lihat sendiri itu anak usia 3 tahun ya yang terpapar gawai dalam waktu yang cukup intens. Baik itu dia hanya sedang menemani ya, menemani nenek atau melihat orang tua yang sedang menggunakan gawai, sehingga akhirnya anak yang usia 3 tahun ini mengalami mata kering sehingga sehingga dia harus mendapatkan perawatan ya dari dokter anak itu. Seperti itu. Nah, dampak-dampak yang psikologis juga ada gitu seperti itu ketika anak itu dia berinteraksi ya seperti dengan game online gitu. Tentu itu sangat mempengaruhi emosi anak. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian kita mungkin sering dihadapkan dengan kondisi anak-anak kita yang sudah terlanjur kecanduan ya. Barangkali ini jadi permasalahan para orang tua hari ini. Sebenarnya seperti apa mungkin ada tips yang pertama kali bisa kita lakukan ketika kita menghadapi anak kita yang memang intensitas sehari-harinya dalam menggunakan gawai ini sudah cukup tinggi. Karena kita tahu ketika kita menarik ya misalnya paksa nih ambil gitu, itu akan melawan, meronta, bahkan beberapa kasus kita lihat di media massa itu sampai terjadi misalnya kasus-kasus pembunuhan kekerasan yang dilakukan fisik, oleh anak-anak. Ya, bagaimana tipsnya sebenarnya, Bu Dokter, terkait dengan anak-anak yang sudah benar-benar kecanduan parah ini? Ya. Jadi ketika dia sudah menjadi penyakit gangguan jiwa ya, ini termasuk yang dilaporkan oleh gorio.com pada tahun 2019 itu bahwa Rumah Sakit Jiwa Tampan itu menangani ya seorang remaja berusia 17 tahun ya mengalami gangguan jiwa karena kecanduan gawai. Nah, ini jadi ketika dia sudah masuk kepada gangguan psikis yang berat, maka ini tentunya harus dikonsultasikan ya, harus dirawat oleh tenaga-tenaga profesional ya. Seperti ini, seperti dokter jiwa ya di sini. Nah, untuk mengelola yang ada pada kita atau misalnya masih belum pada tahapan yang cukup serius, maka itu ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama itu adalah edukasi ya sebelum masuk kepada pengawasan kepada anak-anak. Betul sekali, bahwa apa-apa yang mereka lihat di gawai itu adalah dunia maya. Dunia maya. Iya, dunia maya ya. Bukan dunia sebenarnya. Bukan dunia nyata, sehingga ketika mereka belajar dari gawai, maka itu harus dia lanjutkan dengan bereksperimen dunia nyata. Karena ketika dia kembali ke dunia nyata, dia bisa memegang pohon, dia bisa mencelupkan tangannya ke air, ya, dia bisa memegang ikan yang sebenar-benarnya ikan, ya, bukan ikan dalam mainan atau game online itu, seperti itu. Nah, itu edukasi. Kemudian juga bagaimana anak itu dibuat terikat atau mempunyai keterikatan emosi dengan orang tuanya ya. Ya, bagaimana anak-anak lebih dekat dengan orang tua daripada dengan gawai mereka. Jadi sepertinya kurang tepat ketika orang tua menjadikan gawai sebagai solusi pamungkas untuk dialihkan mengalihkan gitu. Ibu mau sibuk, mau bekerja, mau segala macam, dikasih gawai anaknya. Betul sekali. Atau orang tua tidak ingin repot mendengar tangisan anak sehingga diberilah gawai. Padahal ini tindakan salah ya. Wah, kurang tepat ya seperti itu. Karena memang ketika itu ditemani, ketika itu ada proses edukasi dan dengan penggunaan yang sesuai dengan kadarnya, maka bisa jadi penggunaan gawai itu sangat bermanfaat untuk anak kita. Gitu, seperti itu.
Baik pemirsa PKS TV, kita sampai kepada kesimpulan ya. Bu Dokter, mungkin ada pesan nih untuk ibu atau orang tua di rumah yang mungkin saat ini sedang bingung nih bagaimana memanage anak-anak yang terlalu banyak interaksinya dengan gadget sehari-hari. Silakan Ibu. Iya, baik. Para pemirsa di rumah ya, yang kami banggakan, para orang tua, para guru ya, yang hari ini mendapat tantangan untuk mendidik generasi bangsa ini, generasi yang sangat kita harapkan, maka kita kembalikan pendidikan itu, bahwa pendidikan sejatinya ada pada orang tua ketika anak-anak di rumah, dan begitu juga mereka dibersamai oleh para guru ketika dia di sekolah. Maka kita kembalikan anak-anak kita kepada fitrahnya untuk mengetahui, belajar dari apa yang ada di hadapan mereka, dan kita tidak merusak perkembangan mereka ke depan dengan menoleransi penggunaan gawai yang berlebihan. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Bu Dokter, luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa, tentu saja kita berharap anak-anak kita bisa menggunakan, memanfaatkan gawai ini dengan benar sehingga manfaatnya bisa kita rasakan. Baik, demikian perbincangan podcast kita pada siang hari ini. Kita berjumpa lagi dalam tema selanjutnya di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.